Revolusi industri mendorong munculnya tentang perlunya mengubah pengelolaan sebuah organisasi. Gelombang perubahan pertama dikenal dengan nama scientific management ataupun manajemen ilmiah. Pemikiran scientific management muncul di awal abad 20. Sebelumnya terdapat kelompok pemikir yang dikenal dengan para pemikir klasik. Hal ini dikarenakan bahwa scientific management memberikan penjelasan pertama kali secara ilmiah tentang bagaimana sebuah organisasi seharusnya berlangsung, sehingga dapat dikatakan bahwa gelombang pertama dalam perubahan cara pandang yang berakibat pada perubahannya pengelolaan organisasi adalah masa scientific management. Pada masa ini terdapat 3 tokoh terkemuka yang mempengaruhi dalam pengelolaan organisasi hingga saat ini, yaitu Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, dan juga Max Weber. Ketiga tokoh tersebut dianggap sebagai pelopor dalam pendekatan manajemen ilmiah. Taylor dapat dianggap sebagai orang pertama yang mempopulerkan scientific management dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management di tahun 1911. Terbitnya buku tersebut dapat dianggap sebagai tonggak kelahiran dari manajemen modern atau yang seringkali disebut sebagai scientific management. Dalam bukunya, Taylor menjelaskan bahwa manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ide tentang penggunaan metode ilmiah muncul ketika Taylor merasa kurang puas dengan ketidakefisienan pekerja di perusahaannya. Ketidakefisienan itu muncul karena mereka menggunakan berbagai macam teknik yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Nyaris tidak ada standar tentang bagaimana pekerja harus bekerja. Selain itu, para pekerja cenderung menganggap gampang pekerjaannya. Taylor berpendapat bahwa hasil dari para pekerja itu hanyalah sepertiga dari yang seharusnya. Beliau kemudian selama 20 tahun berusaha keras mengkoreksi keadaan tersebut dengan menerapkan metode ilmiah untuk menemukan sebuah teknik yang paling baik dalam menyelesaikan tiap pekerjaan. Berdasarkan pengalamannya, Taylor membuat sebuah pedoman yang jelas tentang cara meningkatkan efisiensi produksi, yaitu yang pertama berawal dari pengamatan. Dalam hal ini, tiap pekerja dalam melakukan pekerjaannya harus diamati dengan seksama. Kemudian, hasil yang dimiliki oleh tiap pekerja dengan cara yang berbeda tersebut dipastikan berbeda pula hasilnya. Kemudian, dari masing-masing hasil yang berbeda tersebut, cara terbaik yang dimiliki oleh pekerja direkomendasikan untuk diseragamkan ke para pekerja yang lain agar mereka melakukan proses yang sama. Dan yang terakhir, pekerja diharuskan secara terus-menerus mengulang proses tersebut sehingga dapat diperoleh efisiensi dalam pekerjaannya. Pedoman ini mengubah drastis pola pikir manajemen pada saat itu. Jika sebelumnya pekerja memilih sendiri cara kerja dan mengembangkan cara kerja sendiri sesuai dengan selera dan kemampuan pekerja, manajemen juga disarankan untuk mengambil alih pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerja, terutama bagian perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan. Hal ini berbeda dengan pemikiran sebelumnya, di mana pekerjalah yang melakukan tugas tersebut. Mengacu pada hal tersebut, maka direkomendasikan Taylor pada para manajer untuk melakukan. Yang pertama adalah pengamatan dan analisis metode kerja tiap pekerja, kemudian menerapkan ataupun mengajari cara terbaik tersebut ke tiap pekerja dengan perangkat yang tepat. Dan yang terakhir adalah menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan tertentu dan mengajarinya metode yang dianggap baik. Manajemen ilmiah berbagi dengan teori administrasi dan juga teori birokrasi yang menekankan pada sisi logika, perintah, dan hierarki dalam organisasi. Seperti halnya dalam teori administrasi, di dalam manajemen ilmiah terdapat bias perbedaan pada praktik manajemennya. Fokus manajemen ilmiah lebih mikroskopis atau lebih teknis dan detail ketimbang fokus dari teori administrasi. Ketika teori administrasi menjelaskan bagaimana cara membangun sebuah organisasi, manajemen ilmiah menjelaskan cara-cara yang lebih spesifik dari tugas organisasi yang harus dibangun untuk meningkatkan efisiensi dalam pencapaian hasilnya. Taylor merasa bahwa adanya kesia-siaan dan tidak efisiennya cara organisasi dalam menyelesaikan bisnis mereka karena lemahnya rancangan kerja. Ia mengatakan bahwa dengan memberikan usaha terbaik pada para pekerja dalam menyelesaikan rancangan yang baik, aktivitas yang terkait dengan pekerjaan, maka organisasi bisa menghemat uang dan meningkatkan produktivitas, sedangkan pekerja bisa menerima gaji yang lebih baik berdasarkan kinerja yang mereka perlihatkan.
Ia mengusulkan untuk membayar pekerja sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan, ketimbang jumlah jam kerjanya. Akibatnya, jika pekerja lebih produktif dalam penyelesaian tugas mereka, maka yang bersangkutan bisa memperoleh uang lebih banyak. Pengujian secara ilmiah bentuk pekerjaan organisasi yang spesifik, menurut Taylor harus dirancang mulai dari tugasnya, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Ketika langkah penyelesaian tugas telah ditentukan dengan benar, maka studi waktu dan gerak dapat dipakai untuk mengetahui tingkat optimal penyelesaian tugasnya. Dengan menentukan tingkat kinerjanya, Taylor mengatakan bahwa insentif yang diterima bisa diberikan pada para pekerja yang menunjukkan peningkatan. Ia memberikan penilaian bahwa waktu adalah uang, sehingga membangun semangat manajemen ilmiah. Taylor berusaha mempengaruhi semua anggota organisasi untuk menerima keyakinan manajemen ilmiah agar dapat dipromosikan ke dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini, Taylor mendukung adanya revolusi mental menurut cara di mana aktivitas organisasi dapat dirumuskan dan dipraktekkan dengan benar. Taylor menulis tentang banyak kisah-kisah sukses hingga dokumen yang berguna dari praktek manajemen ilmiah. Contohnya, manajemen ilmiah yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1911. Ia menjelaskan tentang penggunaan teknik manajemen ilmiah untuk menguji bagaimana ball bearing diperiksa. Setelah metode kerja secara ilmiah dievaluasi dan tugas dirancang menurut prosedur yang paling efisien, sebanyak 35 pekerja mampu menyelesaikan tugas yang seharusnya dapat diselesaikan oleh 120 pekerja dengan peningkatan kualitas kerja lebih dari 2/3-nya. Demikian pula halnya dalam studi yang sekarang ini dilakukan di pabrik mesin Bethlehem Steel Corporation. Taylor kembali memperlihatkan kegunaan dari teknik manajemen ilmiah dalam meningkatkan produktivitas pekerja dan juga meningkatkan efisiensinya. Melalui studi gerak dan waktu di bagian pengolahan batu bara dan juga biji besi di perusahaan baja, Taylor memperlihatkan hasil bahwa jumlah material yang diangkut per hari naik dari 16 menjadi 59 ton. Taylor juga mampu mendorong kenaikan insentif pekerja. Perusahaan mampu memangkas biaya penanganan menjadi separuhnya. Selain itu, situasi tersebut mampu mengurangi jumlah pekerja yang diperlukan untuk mengangkut material sekitar 65-75%. Hasil tersebut memberikan bukti dramatis bahwa teknik manajemen ilmiah bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas dalam organisasi.